Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman yanfa'una wa 'amalan mutaqabbala. Para pemirsa Ahsan TV di rumah, alhamdulillah dengan taufik Allah semata, dengan curahan kasih sayangnya kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah bekal, untuk mengejar keterleputan kita, untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menimba ilmu, untuk mengamalkannya dan untuk mendakwakannya. Semoga Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beragama, memaafkan ketergelinciran kita, membimbing kita kepada yang lebih baik untuk masa depan kita kelak di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ke-138, 139 dan beberapa poin setelahnya yang berkaitan tentang bagaimana sikap kita menghadapi ahlul bidah. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah fahdharhu." Apabila tampak olehmu seseorang dalam dirinya ada berbagai macam bid'ah, dalam diri tersebut menampakkan bid'ahnya, fahdharhu, maka hendaklah engkau waspada dengannya, berhati-hatilah dengannya. Fa innal ladzi akhfa 'anka aktsara mimma adhhar. Tentunya apa yang dia sembunyikan itu akan lebih banyak daripada apa yang dia tampakkan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam poin yang ke-138 ini Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan kita agar waspada terhadap ahlul bidah. Siapakah mereka ahlul bidah? Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada bid'ahnya, menyeru kepada selain Quran dan Sunnah dalam bab agama, dalam beragama. Mereka lah ahlu bid'ah. Mereka yang membela bid'ahnya dengan segala macam syubhat. Ya, dengan segala macam syubhat mereka berusaha membela bid'ah, berusaha menggiring manusia kepada bid'ahnya. Yang tentunya telah kita sebutkan pada kesempatan lampau, banyaknya jumlah mereka, tapi inti-intinya ada bid'ah Rawafid, ada bid'ahnya Mu'tazilah, ada bid'ahnya Jahmiyah, Ahlul Kalam, ya, Ahlul Ta'til, Ahlul Zandaqah, kaum sufi dan semacam yang menyeru kepada kesesatan. Maka apabila engkau melihat ada seseorang yang dalam dirinya terjangkit berbagai macam bentuk syubhat, sehingga yang kuat daripada dirinya adalah bid'ah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan, kewajiban seorang mukmin adalah waspada untuk tidak mendekatinya, untuk menjauhinya. Kalaulah yang kau tahu dari bid'ahnya itu sedikit, tentunya yang dia sembunyikan lebih banyak daripada apa yang dia tampakkan kepadamu. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya bid'ah ini akan begitu cepat menularkan, ya, kepada orang lain, menular. Sebagaimana kita ketahui, ya, dalam masa pandemi ini kita harus berusaha menjauh daripada orang-orang yang tertular, ya, virus corona, ya, tidak bersentuhan dengannya, tidak berdekatan dengannya, menjaga jarak sosial, ya, social distancing, ya, tidak bercampur baur dengannya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya virus ini akan menular. Ya, dan ini adalah merupakan virus penyakit zahir. Tentulah virus penyakit batin lebih dahsyat lagi. Penyakit agama yang diselewengkan, yang disimpangkan lebih berbahaya lagi. Ya, apabila engkau tidak waspada, engkau tidak hati-hati, engkau mendekat dengannya, engkau akan terikut-ikut dengan bid'ahnya, dengan syubhatnya. Alangkah banyaknya contoh-contoh kehidupan kita melihat ada orang-orang yang bermajlis ria dengan ahlul bid'ah, lambat laun dia menjadi ahlul bid'ah semacam mereka. Ada salah seorang yang hidup di zaman tabi'in, ya, berjumpa dengan sebagian sahabat-sahabat Nabi. Diingatkan ketika dia ingin menikahi, ya,
anak pamannya yang terinfeksi virus Khawarij. Ya, maka mereka katakan, wahai fulan, mengapa kau akan nikahi seorang wanita yang kau tahu bagaimana ayahnya terinfeksi virus Khawarij, memerangi Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Maka berkatalah laki-laki ini, ya, sesungguhnya tidak akan berbahaya bagiku bid'ahnya. Ya, aku akan berusaha untuk meluruskan bid'ahnya. Akhirnya dia pun menikahi anak pamannya ini. Dan apa yang terjadi? Dan setelah dia menikahi anak pamannya ini, lambat laun dia pun menjadi bagian daripada Khawarij, memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya teman yang akan mempengaruhi Anda. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu tabaraka taala, Rasulullah menyebutkan, ya, sebagian mengatakan ini adalah perkataan ibunda Aisyah, al-mar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu akan ada, ya, bersama agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya, menjadi sahabatnya. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada penyakit-penyakit fisik yang menular, ada penyakit sebagaimana sekarang yang lagi tersebar, ya, corona. Dahulu kala ada penyakit taun, ada penyakit kusta, begitu cepat menular, disentri, diare dan semacamnya, ya, demam berdarah. Maka demikian pula lah penyakit dalam agama ini namanya bid'ah, begitu cepat menular. Ya, maka seseorang hendaklah menjaga diri dan waspada. Ya, jangan mendekati mereka. Kita akan lihat bagaimana sikap para ulama-ulama terdahulu menyikapi ahlu bid'ah. Ya. Pada poin yang ke-139 berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu rahmatan wasi'atan, wa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnati radi'at tariqi wal madhhabi fasiqan fajiran sahiba ma'asin dallan wa huwa 'ala sunnati fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuhu. Wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan wa in bada mutaqashifan muhtariqan bil ibadati sahiba hawan fala tujalishu wa la taq'ud ma'ahu wa la tasma' kalamahu wa la tamshi ma'ahu fi tariqin fa inni la amanu an tastahliya tariqatahu fatahlika ma'ahu. Al-Imam Al-Barbahari ingin memberikan perbandingan kepada kita bahayanya bermajlis dengan ahlul bidah dengan bermajlis dengan ahlul maksiyah. Walaupun pada prinsip dasarnya kita dilarang bermajlis dengan ahlul maksiyah. Ya, sebagaimana kita dilarang bermajlis dengan ahlul bidah. Tapi berbeda antara tingkatan pertama dan kedua. Ahlul maksiyah bermajlis dengannya, ya, walaupun dapat membahayakan seseorang sehingga terjerumus mengikuti maksiatnya, namun lebih berbahaya lagi bersahabat dengan ahlu syubhat, ahlu bid'ah. Karena itulah Al-Barbahari mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat ada seorang laki-laki min ahli sunnah, dia adalah dari golongan ahli sunnah, radi'at tariqi, jalannya dalam beragama itu tak bermutu, maksudnya kurang agamanya. Wal madhab, ya, kurang dalam beragama, dalam bermadhab pun demikian juga kurang. Maksudnya cara beragamanya tak sempurna, tak utuh, mengerjakan kemaksiatan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasiqan fajiran, engkau lihat dia adalah orang fasik. Ya, orang fasik adalah orang yang tergelincir melakukan dosa-dosa besar, membunuh, berzina, mencuri, merampok dan semacamnya. Fasiqan fajiran, dia seorang yang fasik, seorang pendosa, sahibah ma'asin, dia senantiasa melakukan maksiat, dalan, dia tersesat dalam bab syahwat.
Wa huwa ala sunnah, namun dia di atas sunnah. Maksudnya masih masuk ke dalam golongan orang-orang awam ahlu sunnah, beragama di atas Quran dan sunnah, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti para sahabat meski dia tersesat dalam berbagai macam maksiat-maksiatnya. Dan boleh saja seseorang itu terjebak dalam maksiat tapi dia di atas sunnah. Bahkan pernah terjadi di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang selalu ketangkap karena miras minuman keras. Dan berkali-kali dia datang dibawakan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipecut, dipukul, sehingga ada seorang sahabat yang mencelanya. Ya. Sahabat itu mengatakan, alangkah hinanya engkau selalu datang kemari. Ya. Engkau dipukul bagikan dipukulnya keldai, tak malukah engkau? Ya, maka Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, la tasubbuh, jangan kau cela dia, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, meski dia terjebak dalam mengkonsumsi minuman yang haram, mabuk, ya, tapi agamanya benar, cara beragamanya benar. Karena itulah kata Nabi, sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasuluh. Ini menunjukkan dalam diri seseorang yang beriman, ahlu sunnah, ya, boleh saja dalam dirinya ada berbagai macam keburukan-keburukan maksiat, tapi tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Subhanallah. Jadi ini yang dimaksudkan. Kata Imam Barbahari, jika kemudian ada seseorang, ya, ahlu sunnah, ya, pemahaman beragamanya minim, pengamalan agamanya minim, fasik, selalu berbuat maksiat, tersesat dalam maksiatnya, tapi dia di atas sunnah, fashafu, tidak mengapa engkau bersahabat dengannya. Maksudnya dibandingkan dengan kerusakan bersahabat dengan ahlu bidah, maka tak ada bandingannya. Ya, engkau tak mengapa bersahabat dengannya dalam pengertian bahwasanya tak akan membahayakan agamamu dalam perkara ini, kemaksiatannya. Ya, selama engkau tahu agamamu yang benar. Karena orang-orang berbuat maksiat, mereka tahu mereka dalam kesalahan. Ya, mereka mudah untuk tobat, mereka mudah untuk beristighfar. Mereka tahu yang mereka kerjakan itu salah. Mereka mengerjakannya dengan sembunyi-sembunyi, kadang mereka merintih, menangis karena maksiat yang mereka lakukan. Adapun ahlul bid'ah, mereka tak pernah tahu apa yang mereka buat itu buruk. Yang mereka lakukan dianggap mereka jalan yang diridhoi Allah, jalan dicintai oleh Rasulullah SAW. Mereka menganggap apa yang mereka tapaki adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana dahsyatnya kebencian Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljim ini adalah seorang qari, yang hafal Quran, bahkan mengajarkan Quran, bahkan pernah diutus oleh Umar bin Khattab ke negeri Mesir menjadi pengajar Quran. Ya, tapi pemahaman agamanya menyimpang, pemahaman agamanya salah, terjebak dalam paham khawarij. Akhirnya dia menjadikan jalan menuju ridha Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Dia merasa bahwasanya dia sedang berjihad. Dia merasa dia mati syahid. Dia rela korbankan nyawanya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Inilah bahayanya, ya, yang namanya syubhat. Ya, engkau tahu perampok itu berdosa dan perampok tahu dia berdosa bersalah. Tapi orang yang merampok dalam bab agama, dia merasa bahwasanya merampok itu bukanlah kejahatan. Sebagian orang-orang yang terjebak dalam paham takfir, mengkafirkan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, menganggap negeri di mana dia berada negeri kafir, menghalalkan darah-darah kaum muslimin, menghalalkan darah penguasa kaum muslimin, menghalalkan harta mereka. Terkadang mereka merampok bank atas nama jihad. Mereka memberontak kepada penguasa atas nama jihad. Mereka membombardir tempat-tempat umum, fasilitas umum. Ya, mereka hancurkan, mereka bombardir, ya, kantor-kantor negara, kantor-kantor kepolisian, ya, dan semacamnya. Mereka menganggap inilah bagian daripada jihad. Tidakkah kau lihat bagaimana dahsyatnya mereka menyerang,
Ya, para aparat kita, mereka menyerang pos-pos polisi, subhanallah. Dengan pedangnya mereka bunuh, subhanallah, membuat kekacauan. Dan mereka menganggap itu jihad. Ini syubhat, bahaya. Beda dengan orang-orang yang terjebak dalam kemaksiatan, dosa-dosa besar. Dia tahu itu dosa. Karena itulah Al-Barbahari ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya bermajlis dengan ahlul bid'ah itu berbahayanya tidak ketulungan. Ya, dahsyat virus yang akan menjalar kepadamu, virus yang mematikan agamamu. Ya, adapun bermajlis dengan orang-orang fasik, kau tahu dia berbuat kefasikan. Walaupun pada hakikatnya tentunya kita senantiasa diperintahkan untuk menjauhi pelaku-pelaku maksiat. Namun alangkah tak sebandingnya antara pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah. Karena itulah beliau mengatakan, wajlis ma'ahu, tak mengapa engkau duduk dengannya bareng. Fa innahu laysa tadurruka. Apalagi engkau bisa mendakwainya. Sesungguhnya orang tersebut tidak akan membahayakan engkau. Maksiatnya tidak membahayakanmu selama engkau istiqamah. Ya, engkau tahu tuh jalan-jalan maksiat, jalan kefasikan, engkau tahu. Tapi yang namanya bid'ah, subhanallah, begitu dahsyat, menyambar-nyambar syubhat yang ada padanya akan dia tumpahkan kepadamu. Karena itulah salah seorang daripada ulama tabi'in mengatakan, asyubhatu khattafatun wal qulubu dhaifatun. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan kilat yang menyambar-nyambar, sementara hati itu lemah. Karena itulah kita dapati para ulama-ulama salaf, mereka sangat anti sekali dengan segala macam bentuk ahlul bid'ah dan ahlul syubhat. Bahkan mereka tak mau dibacakan ke telinga mereka satu ayat saja, karena mereka khawatir akan mereka selewengkan tafsir ayat tersebut. Ya. Berkata Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan, jika engkau lihat ada seseorang yang begitu rajin dalam beragama, mujtahidan, wa in bada mutaqassifan, engkau lihat begitu zuhudnya, dia tak butuh dunia, tidak mengejar dunia sama sekali, muhtariqan bil ibadah, begitu dahsyat ibadahnya. Ya, dahinya kening, dahinya hitam legam karena banyaknya sujud. Subhanallah. Ya, lidahnya tak putus daripada zikrullah tabaraka ta'ala. Tampilan zahirnya kadang-kadang Masya Allah, dia pelihara jenggotnya, tidak isbal, perempuannya bercadar, Masya Allah. Ya, begitu zuhud terhadap dunia, namun menyimpang agamanya, salah dalam cara beragama, sahib hawan, selalu menyeru kepada selain daripada Quran dan Sunnah, kepada hawa nafsu. Fala tujalisu, jangan pernah kau bermajlis dengan orang-orang semacam ini. Wala taq'ud ma'ahu, jangan kau duduk bersamanya. Wala tasma' kalamah, jangan pernah kau dengarkan perkataannya. Wala tamshi ma'ahu fi tariqin, jangan coba-coba berjalan dengannya dalam satu jalan. Fa inni la amanu an tastahliya tariqahu, aku sangat khawatir suatu saat engkau merasa bagus cara beragamanya, indah cara beragamanya, fatahlika ma'ahu, yang membuat engkau akhirnya binasa bersamanya. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, bagaimana salah seorang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, masuk dalam golongan tabi'in, akhirnya menjadi pembunuh ya kaum muslimin, bergabung bersama pasukan Khawarij. Subhanallah, gara-gara istrinya, ya, istrinya yang memiliki paham yang menyimpang, dia nikahi, akhirnya dia pun terjebak memiliki pemahaman yang menyimpang serupa. Alangkah bahayanya perkara ini. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa ra'a Yunus ibnu Ubaidin ibnahu wa qad kharaja min indi sahibi hawan. Pernah seorang ulama bernama Yunus bin Ubaid, ya, melihat putranya, ya, keluar berjalan bersama seseorang daripada ahlul bid'ah. Faqala, maka dia berkata kepada putranya dalam bentuk nasihat, ya bunayya, wahai putraku, min aina ji'ta, dari mana kau datang bersamanya? Qala min indi fulan, dia berkata, aku datang dari tempat si fulan, seorang ahlul bid'ah yang menyeru kepada kesesatan. Ya, kalaulah dahulu kala
Orang jika ingin berguru harus datang ya ke tempat-tempat sang guru. Sekarang yang namanya kesesatan dijajakan tak perlu payah-payah datang, tapi disebarkan melalui media sosial, melalui jejaring sosial, ya, melalui net. Subat-subat khawarij berapa banyak kita saksikan, kita dengar yang terjebak dalam paham-paham khawarij. Dari mana dia dapatkan? Dari net. Ya, subhanallah. Ada seorang wanita yang dahulu kala dia pernah bekerja satu negeri kafir di Korea sana. Subhanallah, kemudian ketangkap karena ingin mengebom kantor polisi. Ketika diwawancari, dari mana dia dapat pemikiran ini? Jawabannya dari net. Ya, dari grup-grup. Masya Allah. Ini menunjukkan lebih bahaya hidup di zaman ini. Syubhat itu lebih dahsyat, menyamar-nyamar, ada di hadapan mata. Tak perlu kita gerakkan kaki datang ke majlis ahlu bid'ah. Sekarang alangkah banyaknya jumlah mereka. Mereka viral. Mereka memiliki banyak sekali yang pengagum berat kepada mereka. Padahal sebagian daripada apa yang mereka kerjakan adalah kesesatan. Ya, mereka yang terkenal, mereka yang viral. Ya, sehingga akhirnya membuat orang menganggap dialah alim ulama sejati, dialah yang paling mengetahui agama. Orang pun terpukau dengan retorikanya, dengan berbagai macam keahliannya, dan akhirnya orang pun tersesat dengannya. Karena itulah dia berkata, Yunus bin Ubaid mengatakan kepada putranya, ya bunayya, dari mana engkau datang? Dia katakan, dari tempat si fulan wa ayahanda. Qala, maka berkata Yunus bin Ubaid, ya bunayya, la an araka takhruju min baiti khuntha. Ya. Dalam tulisannya min baiti khammar, wahai putraku, jika aku melihat engkau keluar dari rumah seorang laki-laki yang menyerupai perempuan alias waria. Dalam beberapa riwayat versi lainnya, jika aku melihat engkau keluar dari rumah seorang pembuat miras minuman keras, ahabbu ilayya, itu masih lebih kusukai min an araka takhruju min baiti fulan, daripada aku melihat engkau keluar dari rumah si fulan karena bermajlis dengannya. Wala antal qallaha ya bunayya zaniyan sariqan, sekiranya engkau wahai putraku berjumpa Allah berlumuran maksiat. Engkau berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penzina, sebagai pencuri, fasikan, sebagai orang fasik, khainan, sebagai pengkhianat, ahabbu ilayya, masih lebih aku cintai lagi, min antalqahu biqauli fulan wa fulan, daripada engkau berjumpa Allah membawa pendapat, pemahaman si fulan dan si fulan. Allahu Akbar. Kita kembali katakan Al-Imam Al-Barbahari bukan mengecilkan perkara dosa-dosa besar. Tidak. Dia bukan menyuruh kita untuk bermajlis dengan orang-orang fasik. Tidak. Tapi dia mendudukkan perbandingan antara bermajlis dengan orang-orang fasik, ya tak seberapa parah dibandingkan dengan bermajlis dengan ahlul hawa wal bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ala tara, tidakkah kau lihat wahai para pembaca, anna Yunus bin Ubaidin, bahwasanya Yunus bin Ubaid tokoh kita ini, alima annal khuntha la yudillu, dia tahu andai kata ada seseorang bermajlis dengan seorang waria tak akan membahayakan agamanya. Ya, la yudillu ibnahu an dini, tidak akan membuat putranya tersesat dalam beragama. Karena waria tahu mereka itu bermasalah. Ya. Ada orang juga tahu fitrah manusia, tahu ini menyimpang, syudzud, syadz. Ya. Orang-orang yang menyimpang fitrahnya tahu. Tapi wa anna sahibal bid'ah yudhilluhu hatta yukaffirahu. Bermajlis dengan pelaku bid'ah berbahaya, akan membuat engkau tersesat, bahkan mungkin akan membuat engkau kafir, keluar daripada Islam. Maka waspadalah wahai kaum muslimin, para pendengar,
Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, waspada dengan bid'ah ini, dengan ahlul bid'ah ini yang menyuruh kepada kesesatan ini. Bahaya sekali mereka. Waspada terhadap mereka. Tak usah kau buka-buka kajian mereka, tak usah kau share kajian mereka. Dan diantara kesalahan sebagian daripada kaum muslimin, ada ahlul bid'ah yang mereka tidak terkenal, yang dia sengaja mendatangkan perkara-perkara yang menyelisihi kebenaran agar dia viral, bicara ngacu bicaranya, membuat orang penasaran untuk mendengarkan karena ngacaunya. Sekarang ada kaidah yang dikatakan oleh orang terdahulu, khalif tu'raf. Jika kau ingin tenar, buatlah sesuatu yang menyelisihi orang banyak. Maka orang semacam ini tak perlu kau share. Ada orang-orang yang asal muasalnya tak banyak pengikutnya, paling hanya sekian ribu pengikutnya, tapi ketika ahlu sunnah salah dalam bersikap, yang tak tenar ini mereka tenarkan, mereka sebarkan. Jangan dengarkan kajian si fulan, disebarkan. Dampaknya orang-orang mau tahu siapa si fulan, dibukalah, lambat laun menjadi banyak pengikutnya. Karena itulah kaidah yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, jika ada seorang ahlu bid'ah yang tidak tenar, jangan kau angkat, jangan kau tenarkan, jangan kau viralkan. Karena orang itu gandrung untuk menonton, untuk mendengarkan apa-apa yang diingatkan oleh manusia. Rasa penasaran akan membuat orang mau tahu. Subhanallah. Akhirnya mereka pun lihat, mereka pun terjebak, mereka pun akhirnya tersesat. Pada poin yang ke-140 berkata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, wahdhar thumma hdhar ahla zamanika khasatan. Hendaklah engkau benar-benar waspada, dan hendaklah engkau benar-benar waspada melihat orang-orang yang hidup di zamanmu secara khusus. Tentunya ahlul bid'ah pada zaman dahulu telah binasa. Buku-buku mereka juga telah mungkin tenggelam. Orang-orang terdahulu, orang-orang awam tak tahu yang bernama Wasil bin Atha, Jaham bin Safwan. Mereka tak tahu. Tokoh-tokoh bid'ah mereka telah binasa. Yang diketahui orang sekarang adalah orang-orang sekarang pula. Karena itulah beliau Al-Imamul Barbahari mengingatkan kita, hendaklah engkau waspada. Kemudian hendaklah engkau waspada orang-orang yang hidup di zaman secara khusus, karena mereka yang bisa mempengaruhimu. Subhanallah. Dengan media-media yang begitu mudah sekarang menyebarkan berbagai macam bentuk syubhat. Wanzur man tujalis, hendaklah engkau lihat siapa yang sekarang menjadi teman dekatmu, siapa teman bermajlismu. Teman FB-mu itu siapa? Ada yang kata teman FB-mu orang-orang yang menjerumuskan dirimu kepada syubhat. Ada syubhat radikalisme, membuat engkau menjadi khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Ada syubhat liberalisme, menyuruh engkau keluar daripada agama, menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Ini syubhat. Ada syubhat sufisme yang mengajak engkau agar menyatu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Alam raya adalah merupakan wujud Tuhan, dan berbagai macam bentuk bid'ah-bid'ah lainnya. Ada bid'ah rawafid yang senantiasa mengajak engkau untuk mencaci maki para sahabat, melaknat mereka, mengutuk mereka, mengkafirkan mereka. Hendaklah engkau waspada. Banyak berbagai macam penyimpangan. Karena itulah wahdhar thumma hdhar, waspada terhadap orang-orang hidup di zamanmu. Lihat siapa yang menjadi temanmu, siapa temanmu di media sosial, siapa temanmu. Jangan pernah kau masuk ke grup-grup mereka. Sebagian daripada ikhwan-ikhwan yang telah mengaji, niatnya bagus, mau berdakwah, masuklah dia ke grup-grup teman-teman lamanya, masuklah dia ke grup-grup yang di sana ada orang-orang dia kenal, tujuannya untuk berdakwah, tapi akhirnya tak mampu berdakwah di sana, dia pun terseret kepada syubhat-syubhatnya. Oleh karena itu tak guna untuk ikut dalam grup-grup semacam ini, kalaulah hanya akan membuat engkau digiring kepada kesesatan, kepada syubhat dan bid'ah-bid'ah mereka. Kata beliau,
Wanzur man tujalis, lihatlah siapa yang menjadi temanmu dalam bermajlis. Wa mimman tasma, kau perhatikan siapa yang layak kau dengarkan omongannya. Bukan setiap orang yang viral kau layak dengarkan omongannya. Ya, karena dia ahli dalam berpidato, karena dia ahli dalam melucu. Ya, di mana dakwah di zaman sekarang ini begitu identiknya dengan lelucon. Seseorang yang pandai dan berbagai macam joki-jokinya membuat lucu, terpingkal-pingkal para jamaah. Ini yang dikatakan dai, ini yang dikatakan orang alim, ini yang digandrungi. Subhanallah. Sementara dakwah itu hakikatnya bukan merupakan hiburan, tapi dakwah adalah merupakan sarana untuk melembutkan hati agar menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ingat negeri akhirat, bukan sekedar hiburan. Ya. Zaman pun terbalik-balik, para pelawak menjadi ustadz, ustadz menjadi pelawak. Ya. Kata beliau, perhatikan siapa yang kau dengarkan, siapa yang layak kau dengarkan kajiannya, omongannya, ceramahnya, videonya. Wa man tashab, kau lihat lagi lah siapa yang kau jadikan sebagai sahabatmu. Fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin. Dalam tulisannya ka'annahum fi dhalal. Sesungguhnya sekarang kulihat banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam kemurtadan, atau dalam kesesatan. Illa man asamallahu minhum, kecuali orang-orang yang Allah pelihara, orang-orang yang Allah jaga. Begitulah kondisi di zaman beliau yang begitu dekat dengan rentang kenabian. Ya. Apalagi jika beliau hidup di zaman sekarang yang lebih dahsyat syubhat, bid'ah, khurafat, kesyirikan, kekufuran dijajakan. Wanzur, kata beliau pada poin yang ke-141. Wanzur, lihatlah, perhatikan. Idza sami'ta ar-rajula yadhkuru ibna Abi Du'ad wa Bishran al-Marrisi wa Thumamah أو أبا الهذيل أو هشاما الفوطي أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. Beliau ingatkan kembali pada poin yang ke-141. Perhatikanlah, jika kau dengar ada seorang laki-laki yang menyebutkan Ibnu Abi Du'ad. Siapa Ibnu Abi Du'ad? Dialah tokoh Mu'tazilah yang membuat Al-Imam Ahmad bin Hanbal harus mendekam di penjara bertahun-tahun. Ibnu Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah yang merubah akidah para khalifah, yang mempengaruhi sehingga berubah akidah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim billah, Al-Wathiq billah. Semuanya berubah gara-gara Ibnu Abi Du'ad dan kawan-kawannya. Yang membuat Imam Ahmad terpenjara, bahkan sebagian daripada mereka, Ahmad bin Nuh, sebagian daripada mereka harus dieksekusi mati oleh perintah penguasa. Betapa jahatnya Ibnu Abi Du'ad ini, yang fitnah Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama lain yang tidak mengikuti pendapatnya mengatakan Quran kalamullah makhluk, dipenjara, dipecut, bahkan dibunuh. Bahkan dia fatwakan kepada khalifah Al-Mu'tasim agar menumpahkan darah Ahmad. Dia katakan, wahai khalifah, bunuh Ahmad, darahnya aku yang tanggung. Subhanallah. Inilah Ahmad bin Abi Du'ad nih. Tapi Allah pelihara Ahmad bin Hanbal, dan akhirnya Allah hukum Ahmad bin Abi Du'ad. Berkata Al-Mu'tasim, Allah sang khalifah, aku masih ragu membunuhnya. Kalau kan memang nekat, coba kan bersumpah, siap bermubahalah, berjanji kepada Allah bahwasanya Ahmad tersesat ke atas petunjuk, kalau tidak akan datang kepada Bala. Maka berkata Ahmad bin Abi Du'ad, andai kata Ahmad tidak tersesat, tidak kafir, maka aku berani ditumpahkan kepada aku azab dari Allah SWT berupa penyakit, namanya penyakit al-fadij, membuat tubuhnya cacat. Dan akhirnya subhanallah, Allah timpakan kepadanya penyakit tersebut, sehingga dia terkencing-kencing di celana, tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Ketika itu datanglah orang-orang mengingatkan dia bagaimana kejahatan itu Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
Jadi kata beliau, jika engkau mendengar ada orang memuji-muji Ahmad bin Abi Duad, Bishr al-Marrisi, ya ini Bishr al-Marrisi juga tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dialah yang menyuruh agar orang-orang mengatakan Quran itu ciptaan Tuhan Allah. Ya. Kemudian wa Thumama bin Ashras, ya, pemimpin Mu'tazilah, wa Abul Hudzail al-Allab, juga pemimpin tokoh Mu'tazilah, atau Hishaman al-Futi. Ini tokoh-tokoh yang sesat di masa mereka. Aw ahadun min atba'ihim, atau menyebutkan para pengikut mereka, wa asyaihim, menyebutkan para kelompok-kelompok mereka dengan kebaikan, memuji-muji mereka, fahdharhu, waspadalah dengan orang yang memuji-muji ini. Fa innahu sahibu bid'ah, sesungguhnya dia adalah ya pengekor bid'ah, sesungguhnya dia adalah pelaku bid'ah. Ya, ada orang-orang yang memuji ahli bid'ah. Subhanallah. Membuat orang tertipu. Dia mengaku di atas akidah Ahlussunnah tapi memuji-muji ahli bid'ah. Ini menunjukkan pengakuannya tak benar, tak jujur. Bahaya orang-orang semacam ini. Inilah orang yang bersembunyi di dalam golongan Ahlussunnah. Hakikatnya mereka yang menjerumuskan Ahlussunnah keluar daripada pemahaman mereka. Fa inna haula kanu ala riddah, sesungguhnya mereka orang-orang di atas adalah orang-orang yang menyeru kepada kekufuran. Watruk hadzal rajul alladhi dzakarahum bi khairin, maka tinggalkan orang yang memuji mereka di atas. Wa man dzakara minhum, tinggalkan orang-orang yang menyebutkan tentang mereka di atas. Bi manzilatihim, yang mengangkat kedudukan mereka, memuliakan mereka. Tinggalkan ini semua orang, mereka adalah orang-orang yang tersesat, yang terjerumus ke dalam ya ta'zim kepada ahlu bid'ah. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah poin-poin yang begitu dahsyatnya dari Al-Imam Al-Barbahari yang harus menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Ya, sebagaimana kita begitu takutnya daripada berbagai macam penyakit-penyakit menular, maka penyakit dalam bab agama lebih dahsyat, akan membuat engkau binasa dalam neraka iyadzan billah jika tidak waspada, tidak berhati-hati. Kita padakan materi kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas pembahasan tadi. Setelah tadi pembahasan kitab Syarhus Sunnah bersama Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan al-Syafizahullah ta'ala pada poin ke 138 dan poin ke sampai 141. Dan semoga pembahasan pada pagi hari ini bisa memberikan kita manfaat bagi kita semua. Dan para pemirsa Hasan TV, bagi pemirsa Hasan TV, yaitu kita sudah masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa melalui nomor 0811-900-7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0811-900-7913. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah terjerumusnya ke dalam dosa merupakan bukti akan rusaknya akidah atau ada syubhat dalam akidah? Dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, ba'da. Penyakit dalam agama ini ada dua. Pertama namanya penyakit syubhat. Penyakit syubhat adalah samar-samar dalam memahami agama. Memahami pemahaman yang menyimpang dianggapnya bagian daripada pemahaman yang benar. Ini namanya syubhat. Ya, syubhat. Adapun penyakit kedua namanya penyakit syahwat. Penyakit syahwat adalah orang yang terjerumus ke dalam pelaksanaan perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Pada hakikatnya orang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Ya, ini semua dampak daripada ya tentunya kurangnya ilmu dan kurangnya tazkiyatun nufus, sucikan dirinya. Ya,
Namun terjerumusnya mereka dalam dosa-dosa besar ini masih lebih ringan dibandingkan terjerumusnya mereka dalam syubhat, dalam bid'ah. Kenapa dikatakan lebih ringan? Karena setiap orang yang terjerumus dalam dosa-dosa besar, dia tahu dia berdosa. Besar peluang dia untuk kembali bertobat ketika memang Allah bimbing dia untuk bertobat. Tapi orang yang terjerumus dalam bid'ah, karena itulah para ulama mengatakan al-bid'atu la yutabu minha. Orang yang berbuat bid'ah jarang-jarang dia bertobat daripadanya. Karena dianggapnya dia tak salah. Ya, tapi pelaku maksiat banyak yang bertobat. Oleh karena itu kita katakan dua-duanya penyakit, tapi yang pertama penyakitnya ringan dibandingkan yang kedua. Penyakit pertama ini ibarat fisik, mungkin penyakit yang hanya luar saja. Ya, mungkin penyakit kita umpamakan penyakit tubuh itu ada yang penyakit ringan, flu biasa, tak sama dengan flu karena corona. Ya. Sementara penyakit bid'ah itu penyakit syubhat, penyakit yang parah. Bahkan virus corona yang begitu dahsyatnya menggerogoti paru-paru manusia. Ya, menghalangi manusia untuk bernapas. Dahsyat, bukan sebagaimana flu biasa. Ya. Oleh karena itulah kita katakan semuanya penyakit yang satu lebih ringan daripada yang lain. Dan sampainya seorang kepada Allah SWT harus benar-benar dia selamat daripada dua penyakit ini. Tapi penyakit yang namanya penyakit ya syahwat ini mudah bagi seseorang untuk mendeteksinya, bertobat daripadanya. Dia sadar. Orang sakit yang paling masalah adalah orang yang tak sadar dia sakit. Kalau orang yang tahu dia sakit, dia tahu terapinya, dia tahu mewaspadainya, dia akan menjauh sebab-sebab terjangkitnya penyakit tersebut. Itulah penyakit, namanya penyakit syahwat. Orang tahu itu masalah besar, dia masalah. Dia berzina masalah, dia korupsi dia masalah, mencuri dia masalah. Tapi orang yang kalau dia tekun dalam beribadah, taat, patuh, rajin salat, rajin puasa, tapi mengkafirkan orang Islam, menghalalkan darah mereka, ini bahaya. Ya, berkali-kali lebih bahaya daripada orang-orang semacam ini. Kau perhatikan bagaimana bandingan antara orang yang berzina, dia sadar dia berzina, dia merintih, dia menangis, dia mau bertobat, dengan orang-orang terjebak dalam nikah mut'ah. Orang Syiah Rafidah punya konsep namanya nikah mut'ah. Kau lihat ada perempuan, jangan tanyakan dia punya suami atau tidak. Ya, kau nikahi dia, kau bayar sejumlah mahar, ya dalam batas jangka tertentu, 1 malam, 2 malam, dia terima, jadi. Maka kau nikahi dia, namanya nikah mut'ah, kawin kontrak, 1 malam, 2 malam. Bahkan tak perlu ada saksi. Ya. Ini orang-orang Syiah menganggapnya ibadah, karena itulah ramai mereka berlomba-lomba untuk melakukan nikah mut'ah karena mencari pahala. Ya. Bahkan ada kadang-kadang dia terjebak, anak-anak mahasiswi di kampus kena paham Syiah, akhirnya kawin kontrak, nikah mut'ah. Terkena penyakit kelamin. Ketika ditanya mengapa demikian, dia berkata ternyata dia sebabnya adalah seorang yang terjebak dalam nikah mut'ah, gonta-ganti pasangan. Subhanallah, habis kontraknya nikah lagi dengan laki-laki lain, habis kontraknya nikah lagi dengan laki-laki lain. Mereka menganggap ini pernikahan. Bahkan banyak kutaman-kutaman yang menikah mut'ah sekali maka seolah-olah sama dengan si fulan, ya. Yang nikah sekian kali sama dengan Ali, nikah sekian kali sama dengan Husain. Orang termotivasi. Walaupun sama-sama zina, tapi ini zina yang murni perzinahannya. Dia tahu, dia sadar, dia salah. Tapi yang namanya nikah mut'ah ini dianggap bukan zina, ibadah. Betapa bahaya dia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz tadi. Kita lanjut Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah kriteria seorang boleh dipanggil menjadi ustadz atau diustadkan di wilayah tersebut? Dari Abdullah di Cikarang. Panji, ulangi soalnya. Apakah kriteria seorang boleh dipanggil menjadi ustadz atau diustadkan di wilayah tersebut, Ustadz? Saya Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustadz itu adalah merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat, ya ustadz. Ya, itu gelar. Kalau ustadz itu sekarang itu sama dengan doktor S3, ustadz, al-ustaz. Artinya dia adalah doktor. Ya, itu gelar.
Tentunya gelar ini tergantung kepada siapa yang memberikan gelar. Ya. Dan macam-macam gelar manusia, ada namanya ustadz, ada dipanggil orang alim, dipanggil pak kiai, dipanggil tengku, dipanggil tuanku, tuan guru, macam-macam. Ya, apa kriteria mereka itu sebagai seorang ulama yang benar, yang lurus, itu yang perlu kita pahami. Ya. Seseorang dikatakan sebagai seorang ulama yang benar, yang lurus ketika menyeru kepada kitabullah, menyeru kepada sunnah Rasulullah, menyeru kepada ijma' para sahabat, menyeru kepada qiyas yang sahih dalam beragama. Inilah yang kita harus ikuti. Kalau bicara dengan dalil. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada perkataan sahabat. Dengan qiyas yang sahih. Ya, ini yang harus kita jadikan sebagai guru, panutan, kita ikuti ilmunya, kita dengarkan, kita amalkan. Jika orang berkata-kata tanpa dengan dasar dalil Quran, dengan dasar dalil sunnah, tidak pengamalan para sahabat, tidak keyakinan para sahabat, tidak pengamalan para tabi'in, tidak pula keyakinan para tabi'in, tidak pula pengamalan para tabi'ut tabi'in, imam yang 4, maka jangan diikut. Ya. Maka Al-Imam Barbahari Salih mengajarkan kita dalam beragama, apapun yang kau dengar tentang orang-orang hidup di zamanmu, dari perkataan mereka, perbuatan mereka, seruan mereka, hendaklah kau selalu timbang dengan kacamata Quran, kau timbang dengan kacamata sunnah sahihah, kau timbang dengan cara beragama para sahabat. Jika tidak sama, tidak selaras dengan cara beragama mereka, itu bukan agama. Meskipun orang yang menyerunya dipanggil ustadz, mungkin orang menyerunya dipanggil kiai, dipanggil tuan guru, mungkin dia memiliki embel-embel LC, MA, doktor, kiai, tak peduli. Selama menyeru kepada ya logikanya, ro'yunya, logika. Sebagaimana kaum Mu'tazilah, Ahlul Kalam, itu menyeru kepada logika. Berapa banyak orang-orang Ahlul Kalam yang mereka, logika mereka, ya, dengan logika tersebut mereka menolak banyak ayat-ayat Allah, banyak hadis-hadis Nabi, ayat tentang sifat. Mereka tolak Allah bersifat saras. Ini logika yang mereka ikuti. Mereka tolak Allah SWT turun sepertiga malam. Mereka tolak Allah datang di hari kiamat. Mereka tolak Allah. Mereka tolak banyak nas, berpuluh, beratus. Mereka tolak nas gara-gara mengikuti logikanya. Tentunya dengan jalan takwil. Bukan ini makna ayat, tapi ini. Inilah bahayanya logika. Jika kau lihat ada orang menyeru kepada zawuk, menyeru kepada pengalaman pribadinya dalam beribadah dengan mimpi-mimpi gurunya, pengalaman gurunya, kau jauhi. Agama bukan apa dikatakan guru, tapi apa dikatakan Rasulullah SAW. Sebagaimana kaum sufi tidak sampai sanadnya ke Rasulullah SAW. Amalannya sampai kepada gurunya, ujungnya gurunya bermimpi jumpa Nabi SAW. Kadang-kadang mengaku ya Nabi yang mulia SAW, mereka lihat dalam keadaan hidup. Dalam keadaan bukan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Ya, bahkan sebagian tarekat mengatakan Nabi mengeluarkan dari kuburnya tangan yang membaiat tokoh tarekat tersebut. Subhanallah. Ini penyimpangan. Mengajak engkau mengikuti seorang yang melandaskan agamanya dengan mimpi-mimpi, dengan logika, melandaskan agamanya dengan apa yang diperbuat oleh orang banyak, tradisi orang banyak. Jangan kau ikuti cara beragama semacam ini. Meski dia memiliki berbagai macam nama-nama, gelar-gelar yang membuat orang begitu tertakjub kepadanya. Dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil macam-macam. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya, bisa melalui nomor 0811-900-7912 ataupun bagi para pemirsa yang bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0811-900-7913. Selanjutnya kita bacakan lagi Ustaz pertanyaan yang sudah dilayangkan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, terkadang ketika saya menghadiri acara syukuran di kantor atau di lingkungan warga, panitianya mengundang Ustadz yang tidak sesuai sunnah keilmuannya, maka saya pun tidak dapat menghindar dari mendengarkan tausiah mereka. Apa yang perlu saya lakukan Ustadz dari hamba Allah di Cikarang? Baik.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Ketika engkau diundang pada satu acara yang kau tahu, yakin pasti dalam acara tersebut ada pelanggaran-pelanggaran dalam agama ini, maka tak boleh mendatangi acara tersebut. Ya, di sana ada kemungkaran, di sana diserukan syubhat, di sana diserukan syahwat, tidak boleh kita mendatanginya. Kata Allah SWT, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Ya, apabila engkau melihat ada orang-orang yang mereka tenggelam melecehkan ayat-ayat kami, maka jauhilah mereka, jangan bermajlis dengannya. Ya, jangan datangi mereka. Kalau anda kata kau ikut dengan mereka, engkau sama dengan mereka. Namun jika acaranya syar'i, ya maksudnya acaranya asalnya boleh, seperti acara pernikahan, acara akikahan dalam Islam memang dibolehkan. Ya, engkau tak tahu, engkau datang ternyata di sana disajikan ya ceramah-ceramah dari seseorang dai yang menyuruh kepada bid'ahnya, maka jangan kau dengarkan. Ya, jangan pernah kau dengarkan. Kalau kau dengarkan maka kau akan tersesat. Ya, apabila dalam perkara dunia ada seseorang yang ngaku sebagai dokter, bicara tentang ilmu kedokteran, tapi dia bukan seorang dokter. Ya, mungkin tak tamat kedokteran, mungkin tak masuk ke dalam ya dunia kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia tak masuk ke dalam ID, tapi ngomong seolah-olah dia dokter, menyalahkan dokter-dokter yang begitu banyak, menyesatkan mereka, dia yang benar, pemahamannya benar, padahal subhanallah. Ya, banyaknya dokter-dokter di negeri kita, bahkan di luar negeri sana, menyatakan pernyataan yang berbalik dengan pernyataannya. Maka jangan kau dengarkan omongan semacam ini. Subhanallah, tinggalkan. Orang yang menyebarkan corona itu tak ada masalah, tak ada corona. Ia mengatasnamakan dia seorang dokter dan semacamnya, tinggalkan, jangan kau dengarkan dia. Begitu pula dalam agama, orang yang dia itu mengklaim diri sebagai seorang ustadz, dai yang menyerukan kepada Quran dan Sunnah, tinggalkan dia, jangan dengarkan omongannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Padahal terputus. Tapi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana cara berdakwah dengan hikmah kepada paman atau tante yang masih memiliki pemahaman yang menyimpang tanpa memancing mereka untuk berdebat? Dari Ibnu Kamal di Telaga Sakinah. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Hikmah adalah merupakan mutiara yang begitu mahalnya. Kata Allah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Allah berikan baginya hikmah, maka dia sungguh diberikan kebaikan besar. Hikmah itu adalah ketika seseorang tahu kapan dia harus berkata-kata, kapan dia harus diam, kapan dia harus keras, kapan dia harus lembut. Ya, yang tahu menempatkan situasi kondisi inilah namanya hikmah. Dan hikmah itu akan muncul dengan ilmu. Hikmah akan muncul dengan berguru dengan para ulama, dari mereka lah akan diambil hikmah. Ya, dalam berdakwah ini jika kita ingin dakwah diterima, maka pelajarilah bagaimana Nabi berdakwah. Dan Allah telah memberikan kepada Nabi kita kiat-kiat dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, jika harus bertukar pikiran, berdiskusi, berdebatlah kepada mereka dengan cara yang terbaik. Ya, bahkan Allah Jalla wa'ala merintahkan tatkala kita bermunadhar dengan ahlu kitab, ya, dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlu kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau mendebat ahlu kitab kecuali dengan jalan yang paling terbaik. Ya, jadi apabila kita memahami hikmah ini, subhanallah, dakwah itu akan mengena dengan hikmah. Tapi apabila kita tidak memiliki hikmah, akan muncul fitnah. Ilmu tanpa hikmah akan muncul fitnah. Ya, menjelaskan orang salah itu terkadang caranya tepat, akhirnya diterima. Menjadi bumerang, menjadi musuh dalam dakwah. Misalnya, apabila engkau ingin kebaikan bagi seorang, menasihatinya, hukum asalnya adalah sembunyi-sembunyi, berdoa dengannya, bukan di hadapan orang banyak.
Walaupun nasihatnya sama, tapi kondisi dan situasinya berbeda, engkau sampaikan nasihatmu di hadapan orang banyak, ya tentu dia akan marah. Ya, apanya salah? Jalannya, caranya. Oleh karena itulah seseorang yang melihat pamannya, keluarganya menyimpang daripada pemahaman agama yang benar, berusaha untuk mencari jalan-jalan yang terbaik, mungkin dengan mendekati mereka dengan materi, banyak-banyak memberikan ke mereka materi, bantuan, ada gaji, kirim ke mereka, telepon mereka, kirim hadiah, macam-macam. Kalau pulang kampung berbuat baik kepada mereka, senyum, sapa, tegur, membuat mereka tertarik kepadamu. Setelah mereka kau tarik hatinya, kau akan dapat menggiring mereka. Ya, jangan berdebat kusir, jangan mulai dengan perdebatan terlebih dahulu. Buat dia tentram denganmu, cinta kepadamu. Ya, ini semua adalah metode cara. Khawatir akan mengundang debat kusir, kau kirimkan tulisan-tulisan ya, dalam bentuk yang bahasanya baik, bahasanya lembut, mengingatkan orang yang salah, kirimkan ke dia. Segala macam cara tempuh. Yang penting sesuaikan dengan keadaan. Itulah namanya hikmah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawaban tadi Ustaz. Itulah tadi pertanyaan terakhir dari pertemuan kita pada kali ini. Jazakumullah khairan pada Ustaz juga yang sudah menemani kita pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan pada kali ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Oke. Para pemirsa santri Allah Subhanahu wa taala, waspadailah ya siapa guru-guru yang engkau mengambil daripada mereka ilmu. Waspadai, perhatikan lagi, lihat bagaimana mereka berdakwah, kepada apa mereka menyuruh. Ya, Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab. Jadilah kalian ulama-ulama rabbani dengan apa yang kalian ajarkan daripada isi Alkitab, isi Al-Quran, isi petunjuk Allah SWT. Carilah orang-orang semacam ini. Jangan kau terpukau dengan retorikanya, gaya bahasanya, joki-jokinya, lawaknya, jangan. Bukan itu yang kita cari. Kita beragama karena ingin selamat di dunia dan di akhirat, berjumpa Allah Subhanahu wa taala, agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lembut hati kita, bukan semakin keras. Sementara orang yang mendengar ceramah tertawa terpingkal-pingkal akan pulang membawa hati yang keras. Dan Nabi telah ingatkan, wala tuqtirud dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Jangan kau banyak ketawa, sesungguhnya banyak tertawa akan membuat hatimu menjadi mati. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ikhtitam dari Ustaz. Tapi para pemirsa Hasan TV, insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya pada pembahasan kitab yang sama, yaitu kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa yang sudah setia menyaksikan program-program Hasan TV khususnya pada pagi hari ini. Dan juga kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan atau dijawab dikarenakan keterbatasan waktu tentunya. Dan kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila selama pertemuan kali ini ada beberapa kesalahan. Dan kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan waqfatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.